Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Apa? Biasa kerja kita sama sesama sound engineer semua kan di sini ya. Kalau saya biasa ikut vendor juga. Jadi tadi pertama pas kemarin Pak Amir ngajakin di sini, Pak saya bilang ngebahasnya jangan yang berat-berat, ilmu saya masih cetek. Jadi Pak Amir punya ide katanya, udah kalau untuk hari ini kita bahas, mungkin sesi pertama kita bahas splitter ya. Splitter tuh boleh langsung apa enggak? Langsung. Di sini yang biasa megang sistem splitter siapa? Nah, konvensional, kondisional. Oke. Jadi gini, kita ngebahas splitter itu yang dianggap orang remeh, sebenarnya itu sangat-sangat krusial sih. Kalau bagi saya ya, bagi saya. Banyak orang yang saya lihat kalau saya lagi keliling kemana-mana itu cuek banget yang namanya splitter, apalagi kalau kita ngomong festival. Makanya Pak Amir bilang udah kita ngebahas splitter aja. Oke. Jadi di sini untuk pengenalan splitter dulu, di dunia audio itu ada beberapa macam tipikal splitter ya. Nih, apa? Fungsinya splitter dulu. Kalau di kita kan buat ngebagi FOH, monitor, sama broadcast ya untuk saat ini ya. Sama satu lagi kalau kita di dunia recording, di dunia digital ini dulu kan ada FOH, monitor, broadcast itu biasanya sekalian recording ya. Nah kalau sekarang kan kalau recordingnya kan masuk dari sistemnya si konsol ya. Next dulu. Lagi. Nah, garis besarnya splitter dulu. Kenapa diadakan sistem splitter? Karena sistem splitter itu bagi kita sebagai mixing engineer, kebutuhan FOH sama monitor kan berbeda. Jadi kita kenapa mempunyai sistem splitter yang harusnya bagus, terus mumpuni buat channelnya banyak, karena kebutuhan yang di panggung sama yang di penonton itu sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kenapa diciptakan ada splitter? Splitter itu pertama kali dipakai di dunia audio itu pada saat Woodstock. Ada tahu festival Woodstock nggak? Zaman dulu banget. Kalau dulu tuh konvensional banget. Sistemnya dua. Jadi kalau kita tahu splitter zaman dulu tuh ada mikrofon dua di drum, di snare dua, buat satu FOH, mikrofonnya satu buat monitor. Jadi semuanya serba dua. Yang nggak bisa dua itu cuma mikrofon. Jadi mikrofon mereka tuh dikeluarin yang utama, dikeluarin ke speaker. Speakernya todong dua, kayak FOH satu, monitor satu. Belum ada namanya wide chord. Gitu. Next, yang pertama tuh yang sering kita pakai di Indonesia lah. Splitter pasif. Next. Kedua, pasif splitter dengan isolator transformer ya. Kalau kita tuh tahu tuh apa? Ditambahin resistor. Next, splitter aktif. Splitter aktif tuh yang biasanya kita tahu ada mereknya, boleh nyebut merek ya. Clark Teknik yang dia satu rak itu isi 8. Itu dia apa? Masuk satu ada high pass di situ, ada gain lagi di situ, ada phantom power di situ. Keempat, digital split. Terus kelima, output langsung. Nah, output langsung ini yang bisa kita temuin zaman dulu banget, Pixel apa? Yamaha ML, ada direct output. Jadi dari monitor masuk dulu semua gain, masuk mikrofon semua, direct outputnya baru kirim ke FOH. Biasanya gitu.
Yang terakhir, saya bilang tadi miking data yang dipakai pertama kali Woodstock. Jadi pertama kali kita audio splitter tuh ya itu dengan sistem 2 mic. Oke, kita bahas splitter pasif dulu deh. Splitter pasif ini paling sering kita temuin di Indonesia lah. Ya itu saya bilang tadi white out. Ada apa ya? Paling gampang ditemukan, paling gampang dibuatnya, dan biayanya paling murah. Nah, tapi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau kelebihannya dia, kalau pasif itu noise floor-nya itu, kalau kita ngomong aktif, biasanya ada yang tahu suaranya karena ada komponen elektroniknya kan. Kalau pasif itu sama sekali nggak ada noise itu. Tapi kekurangannya adalah ground lift, misalnya suka ada dengar bunyi hum. Itu gara-gara kadang-kadang kalau kita bikin satu rak nih, vendor bikin rak splitter pasif, groundnya cuma satu, bukan ground terpisah, gitu. Jadi satu yang bermasalah, yang lain kena imbasnya. Terus kedua, pasif itu ada kurangnya juga. Kalau karena dia groundnya satu, ada yang pernah ngalamin tiba-tiba suara tom masuk di suara hi hat atau suara manapun gitu. Tiba-tiba karena ada bocoran pindah channel, itu gara-gara groundnya juga jadi satu. Kedua, terus nah ini saya bilang tadi, kalau pro-nya itu adalah yang si split pasif itu termurah, kuat, dan paling saya bilang gampang dibikin, paling gampang dibikin. Kedua, yaitu nggak ada butuh listrik. Kedua, ketiga lagi nggak ada lagi butuh yang papan elektroniknya lah, boardnya gitu. Terus bisa dibikin di rumah masing-masing kalau lagi libur nggak ada job, karena sangat gampang bikinnya tadi. Terus kedua, materialnya gampang ditemukan di sini lah. Karena kan kita butuh cuma wiper doang kan, disolder gitu, sama bikin rumahan boxnya gitu. Nah, kontranya yang saya bilang tadi apa? Karena dia nggak ada penguatan listrik atau tambahan gain gitu, kemungkinan besar kalau kita mikrofon dynamic itu gainnya bakal turun. Kalau kita bagi dua wiper gitu, output 1 buat FOH, output 2 buat monitor, itu bakal turun gainnya. Terus kita tambah lagi ketiga, wipernya di ketiga tambah turun lagi. Jadi apa ya? Gainnya bakal turun jauh lagi. Terus yang kurangnya lagi biasanya membuat apa? Belum tadi. Baik. Nah, biasanya membuat suara mikrofon itu sedikit redup tuh apa ya? Mendem ya, Mas. Butek gitu. Karena apa ya? Gara-gara gainnya turun, itu bikin suara frekuensi high itu agak sedikit turun. Beda kalau kita mikrofon dynamic, colokin ke konsol langsung, itu suaranya pasti high-nya lebih bagus. Kalau kita splitter pasif yang 3Y, yang 1, 2, 3 FOH untuk broadcast, itu pasti sangat-sangat jauh berubah dibanding yang bisa kita pasif 2 atau langsung direct ya, bedanya gitu. Terus apa? Jika ada misalnya jeleknya satu lagi, kalau pernah ngalamin lagi acara channel yang dipentong, misalnya overhead gitu, dicabut, meleduk. Nah kalau pasif gitu jeleknya. Jadi kalau kita cabut, jeduk, penyakitnya pasif itu, karena dia nggak ada resistor kan buat nahan masing-masing. Rentan sama dengungan. Oke, next. Nah, favorit mungkin di dunia kali ya, salah satu pasif dengan transformer resistor ini paling favorit di dunia. Aku sering nemuin rak splitter keliling-keliling kemanapun gitu. Rata-rata mereka punya isolate itu apa ya? Antara channel FOH splitnya ke monitor
biasanya tuh mereka punya transformer sama resistor di bagian monitornya. Bagian monitor. Itu jadi satu noise hummingnya tuh nggak apa ya, nggak bakal, misalnya channel satu humming, dua nggak bakal kena gitu. Nah dia lebih banyak lebih banyak keuntungannya sih kalau kita pakai pakai resistor ini, pakai ini. Satu, kalau kita pakai multi pin, kalau misalnya di racknya itu pakai resistor semua, kan phantom power sama ground lift, ground apa ya? Jadi ngomongnya ground lift itu apa ya? Sini ya? Ground lift kan? Nah ground lift kan kalau kita kan pernah ngalamin satu box multipin, satu dicolok, tiba-tiba ada dua yang channel di phantom atau di iBox di phantom, semuanya jadi humming. Nah kalau kita pakai pasif rata-rata begitu. Tapi kalau satu persatunya ada resistornya, kalau satu bermasalah, dia insya Allah juga ke sebelahnya. Itu keuntungannya sama. Kalau resistor ini penurunan gainnya tuh lebih sedikit. Terus kalau ke double phantom lebih aman, karena dia bisa satu matiin jalur phantom kalau yang pakai resistor. Next, nah pro-nya sangat kuat juga, fleksibel, nggak pakai listrik juga, masih sama kayak pasif. Jadi tidak ada suara noise floor yang sebelah tadi ada bunyi. Terus nggak ada dengungan, ground liftnya lebih aman. Sama masalah koneksi yang patch ya, lebih nggak ribet aja. Terus orang rata-rata di dunia sukanya pakai splitternya yang tipe pasif tapi ada isolatornya, ada transformer resistornya. Nah kontranya ya karena dia banyak komponen di dalamnya, tapi bukan board PCB itu bukan ya, karena dia ada komponen transformer sama resistornya, jadi bikin dia itu lebih berat. Rata-rata hampir 2 kali lipat dari kita splitter pasif biasa sih. Itu. Next. Nah, ini yang kita ngomong splitter aktif. Di sini pasti ada yang punya splitter aktif lah. Nah, kalau splitter aktif ini juga enak banget. Maksudnya tidak ada penurunan suara sama sekali. Terus kedua, nggak bakal istilahnya aktif itu nggak merubah, jadi saya bilang tadi jadi mendem. Nah itu. Tapi si aktif ini kelebihan lainnya juga bisa kita monitoring. Tapi kalau di vendor luar itu ada satu orang namanya sistem patch. Jadi dia kalau orang patching, dia ngurusin patching aja. Nah dia kalau mau ngecek channel itu bermasalah apa enggak, dia nggak perlu nanyain si mixing engineer atau FOH monitor mixing monitor FOH monitor. Dia bisa colokin headphone-nya, dia bisa solo di channel tersebut bermasalah apa enggak. Jadi dia kalau sebelum masuk ke mixer, dia udah cek dulu kalau ini bermasalah, kalau ini enggak. Enaknya dia itu. Tapi saya bilang lagi, kalau yang ada namanya elektronik pasti ada noise floor. Nah, karena dia juga ada preamp juga, pasti bakal satu merubah warna aslinya si mikrofon tersebut atau karakter mikrofon tersebut, pasti berubah, nggak sesuai aslinya lah. Kalau pasif kan apa adanya, lewat aja, gitu. Kalau dia kemungkinan besar berubah suara, misalnya klak teknik ya jadi klak teknik karakternya. Kalau punyanya yang lain ARX punya ARX gitu, berubah nih. Ya itu noise floor naik, terus harganya mahal banget sampai ya mungkin 6 kali lipat, 7 kali lipat dari punya yang pasif lah. Gitu. Next. Nah, pro-nya
Dia lebih banyak outputnya, bisa sampai 5. Kalau kita mau pasif kan maksimal 3. Kalau dia bisa di-link, bisa jadi 5 output atau ya 1, 2, 3, 4, 5 sama aux. Bisa nambah, terus banyak fitur ekstranya, yaitu ada gain, ada phantom power, ada high pass, terus apa? Tidak membuat suara tumpul atau redup si mikrofon tersebut. Tapi jeleknya adalah kalau listrik nggak ada, nggak bakal bunyi. Dia kan karena kebutuhannya kan dari listrik. Kedua, menambahkan beberapa kebisingan elektronik aktif tuh, yaitu kalau ada yang namanya preamp, double preamp, jadi bunyinya noise floor naik, jadi yang bunyi hiss. Biasanya kalau kita dengar belum diapa-apain udah ada bunyi hiss tuh, ya itu karena si splitter aktif itu tersebut. Terus si mungkin ya itu mewarnai si karakter mikrofon kita atau karakter channel kita lah. Karena dia ada apa? Karena ada preamp tersebut. Terakhir dia bisa merubah level gain channel tersebut, karena tadi ada si gain nih. Tiba-tiba ada yang iseng nih di belakang muter gain channel berapa ya, 5 apa 6 gitu. Pas lagi live harusnya soundchecknya levelnya +3, tiba-tiba pas live jadi pink gitu, jadi merah. Karena kan di sini dia punya ada preamp. Itu jeleknya dia. Next, digital split. Nah, ini sih termasuk favorit kita lah. Bukan di endorse Midas sih, tapi satu-satunya yang kita tahu splitter bisa dual gain, punya cuman di sini cuman baru Midas tahu saya. Dia bisa masuk satu ke FOH sama motor, dan mereka punya gain masing-masing. Nggak bergantung. Wah, kalau kata kan kalau misalnya kita kan kalau sharing rate itu pasti si FOH yang ngatur gain atau monitor ngatur gain, bergantung salah satu kan. Kalau si Midas ini tipe berapa ya Pak ya? Tipenya 251 atau 371 ya, yang dual gain. 351 itu dual gain, 351 dual gain. Jadi kayak kita punya splitter tapi digital. FOH sendiri gainnya, monitor sendiri gainnya. Kalau kita misalnya pakai Midas, pakai X32 atau M32 atau yang mahal lah, sharing rack satu rak, itu kan pasti lebih memudahkan kita daripada pakai splitter lagi kan. Output bisa sharing, kerja kita lebih cepat kalau kita ngomong satu rak ya. Terus kalau cek line, nggak perlu kita tunggu-tungguan. Udah kalau yuk di panggung, monitor engineer-nya cek line, otomatis kan kalau di monitor aman, FOH pasti aman kan. Karena channelnya sama. Kalau kita pakai splitter konvensional yang pasif tadi atau aktif tadi kan, karena dia dua kabel berbeda, belum tentu panggung aman, FOH belum tentu aman. Kalau kita pakai digital ini, yang perlu cek lain hanya satu, monitor engineer aja. Karena kan dia lebih dekat sama kru panggung. Dia cek 1, 2, 3, 4, aman. Nggak perlu tuh nunggu FOH aman. Karena dia apa yang didapat monitor, dia paham sih. Terus bisa kalau gainnya kan dia cuma 2. Kalau kita misalnya mau recording, tinggal nambahin kabel network, bisa nambah satu channel lagi, satu lagi ya. Jadi sama, tidak menurunkan kualitas suaranya. Tapi kalau buat gainnya hanya bisa 2 untuk saat ini ya. Belum tahu kita ke depannya ntar gimana, bisa 3 konsol, bisa gain masing-masing. Ya kita berharap aja bisa begitu. Tapi ya itu paling gampang, paling mudah, dan kualitas paling bagus menurut saya, satu rak digital bisa 2 gain, itu sangat enak banget sih. Kalau kita ngomong festival, yang hanya perlu cek line itu hanya di monitor. Jadi nggak perlu tungguan FOH, ya udah bisa cepat. Jadi si show management, yuk cek line, nggak perlu tuh konfirmasi ke FOH.
tagline di panggung beres, udah pasti otomatis di FOH beres gitu. Ya, next. Paling hemat sih kalau masalah kabel. Kan dia kan hanya butuh kabelan doang kalau buat nyeplit. Tapi kalau kabel channel sih pasti butuh. Tapi kalau buat nyeplit satu konsol ke dua konsol berikutnya itu butuh kabelan aja, ini kabelan networking lah. Terus apa? Tidak ada degradasi suara. Ibaratnya gini, kalau kita ada beberapa konsol itu harus dikonversi dari misalnya dari analog ke digital. Ada beberapa lagi tuh yang outputnya si digital itu masuk lagi ke analog buat kirim ke konsol sebelahnya. Ada beberapa kasus kayak gitu. Itu kan beberapa kali rubah konversi suara. Kalau digital udah sekali konversi dari analog digital udah beres. Ntar keluar kan langsung digital analog lagi kan outputnya. Nah, kontranya adalah banyak di di kita itu format apa istilahnya, di belakang mixernya Midas, di FOH Yamaha. Nah itu nggak bisa ngobrol kan, karena kan raknya mungkin rak Yamaha atau raknya Midas, nggak bisa ngobrol, jeleknya itu. Belum ada tuh satu alat, satu rak gitu bisa dibaca Yamaha, bisa dibaca Midas, bisa dibaca apa aja. Kedua, kita beli konverternya apa ya, bridge-nya. Misalnya gini, saya mau si Dante saya kebaca di MADI rak gitu. Itu harga konverternya itu sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Jadi kalau mau nambahin misalnya gini, paket murah gitu di belakang Yamaha, mau nggak mau kan kita punya konsol depan harus Yamaha juga kan. Nah paling murah begitu. Tapi kalau kita misalnya kan si band A maunya depannya mixernya apa, di belakang mau mixernya apa, itu sangat susah. Mau nggak mau kita harus punya sistem split yang pasif. Kalau kita mau digital harusnya kan kalau misalnya kita ngomong M32 harus salah satu tuh jadi master. Salah satunya lagi misalnya kita ngomong di monitor jadi master, FOH jadi slave. Nah di monitor itu harus dirubah internal clockingnya. Di FOH harus jadi slave atau misalnya IS gitu. Banyak orang belum paham ke situnya, jadi kadang-kadang bisa glitch, bisa suaranya jitter, itu harus diperhatiin sih.